Tapi lancar jalannya air? 2 hari ini airnya lancar. Berarti sebelumnya macet? Macet hampir sebulan. Kalau lagi kosong? Sering begitu tapi? Sering juga ya. Berarti penghasilan tidak menentu dong? Dari mana makan kalau tidak dapat ikan, tidak bisa jual gitu? Mancing lagi. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan, dilebarkan. Pulau Osi adalah pulau terbesar di antara 5 pulau yang berjejer di tepi Pulau Seram. Potensi wisatanya luar biasa. Sayangnya, hampir 90% penduduk yang bermukim di Pulau Osi adalah nelayan miskin yang selalu kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Baru 1 tahun terakhir saja, mereka terbantu dengan pasokan air dari PAM, bantuan dari pemerintah daerah setempat. Sebelumnya, mereka memanfaatkan sumber air di pulau lain dan menampung air hujan untuk persediaan. Airnya bersih. Kalau ini air apa, Bu? Ini air untuk masak. Ini air untuk masak. Kalau ini bedanya apa lagi? Ini kan airnya air dari PAM sana untuk cuci piring. Cuci piring. Iya, karena dia kan sedikit kotor. Meski sudah ada bantuan air, warga tetap harus berhemat menggunakannya. Apalagi, pasokan air terbilang belum lancar. Ini kan ada air PAM. Ibu tidak bayar, itu kan bantuan ya? Iya. Tapi lancar jalannya air? Lancar. Lancar ya? 2 hari ini airnya lancar. 2 hari lancar, berarti sebelumnya macet? Iya, macet hampir sebulan. Oh. Sudah lamakah itu dipasang di sini? 1 tahun lebih. Untuk mengalirkan air dari pipa milik desa ke rumah, setiap keluarga menyiapkan selang yang cukup panjang. Tanpa selang, warga harus bolak-balik mengangkut air. Tentunya sangat melelahkan. Berapa jauh ini selang ditarik, Bu? Ini baru-baru sekitar 20 meter ya. 20 meter. Ini yang dari keran paling dekat situ ya? Iya, yang dekat di situ dengan rumah. Oh, kalau keran-keran dari pemerintah atau masyarakat bangun sendiri Dari juga? pemerintah. Oh, jadi masyarakat cuma modal selang ini ya? Iya. Bantuan berupa pasokan air dengan 20 keran untuk umum dari pemerintah setempat tentunya membuat warga bersyukur. Hanya saja jumlahnya dirasa kurang mencukupi, apalagi dengan kondisi mesin air yang kerap bermasalah. Ini tidak bisa diminum kah? Ini bisa diminum tapi airnya berkapur. Berkapur tuh maksudnya gimana tuh? Kalau lagi dipanas kapurnya naik. Oh, kalau lagi dimasak gitu ya? Dimasak. Airnya naik. Berarti nggak bisa langsung diminum ini? Tidak bisa, harus disaring dulu airnya baru bisa diminum. Oh iya ya, oke deh. Nanti saya ikut ibu ya. Iya. Ternyata, pasokan air dari PAM tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa, Wahadia dan sang suami, Arlin, kembali mencari air ke pulau tetangga. Kami lalu berjalan menuju perahu motor dengan membawa jerigen untuk tempat airnya. Jarak dari Dusun Pulau Osi menuju ke Dusun Pelita Jaya, tempat sumber air berada, sebenarnya tidak terlalu jauh. Sekitar 7 km. Hanya saja, aksesnya lebih mudah dijangkau dengan perahu motor. Tak seberapa lama berperahu, kami pun menepi. Jerigen air yang kami bawa langsung diisi dengan air.
cukup untuk kebutuhan air selama 1 sampai 2 hari ke depan. Kalau kotong ambil air, kadang bersihkan dulu kotoran-kotoran ini. Biasa ibu bersihkan dulu ya. Tapi kalau sudah jernih seperti ini langsung ambil. Langsung ambil. Dari kapan ibu mulai ambil di sini? Dari semenjak kecil. Dari kecil? Berarti sampai sekarang tetap di sana sulit air juga. Setelah 5 jerigen air terisi penuh, kami pun kembali pulang. Semoga saja bantuan pasokan air dari PAM yang bermasalah segera ditangani pihak yang berwenang, sehingga warga Pulau Osi tak harus bersusah payah lagi untuk mendapatkan air. Pagi hari, waktunya kita ambil ikan-ikan yang akan dijaring. Setelah dijaring semalaman, kemudian tunggu 1-2 jam, kita akan ambil ikannya. Sekarang lagi musimnya apa, Bang? Musimnya sardin. Ikan. Potensi perikanan nasional pada tahun 2017 lalu mencapai 12,5 juta ton. Sepertiganya, sekitar 3,5 ton berasal dari Provinsi Maluku. Tersebar di 3 wilayah, yakni Laut Banda, Laut Arafura, dan Laut Seram. Warga Pulau Osi seharusnya bisa mengandalkan penghasilan dari sektor perikanan saja. Sayang, karena minimnya peralatan tangkap dan terkendala urusan permodalan, kondisi nelayan di Pulau Osi tak banyak berubah dari dulu. Serba sulit dalam jerat kemiskinan. Ironis. Tapi yang biasanya ikut tersangkut di jaring juga ada ikan momar ya. Ada berapa jenis ikan yang biasa nyangkut, Bang? Ini, 2 ini aja. Ukurannya juga hampir mirip, bentuknya juga hampir mirip. Cuma bedanya biasanya yang lebih laku ini ikan sardin. Sebagai nelayan tradisional, Arlin sangat bergantung pada kondisi laut. Pendapatannya tak menentu, tergantung berapa banyak ikan yang berhasil ditangkapnya. Itu pun harus dipotong biaya bahan bakar. Apalagi mendapatkan bahan bakar tak mudah. Arlin harus membelinya di kota kecamatan dengan harga 12 sampai 15 ribu per liter. 6 bulan dalam setahun, nelayan di Pulau Osi libur melaut dikarenakan musim angin timur yang sangat berbahaya bagi para nelayan. Musim angin timur tidak hanya memengaruhi besarnya gelombang di permukaan air laut, namun juga arus air di dalam lautnya. Segala aktivitas di laut terpaksa dihentikan sampai musim angin timur berakhir. Jarak dari permukiman dan perairan tempat kami menjaring ikan sekitar 100 km. Tampak di depan mata, namun jauh untuk ditempuh. Kami bersyukur banyak juga hasil tangkapan yang berhasil kami bawa pulang. Sesampainya di rumah, ikan hasil tangkapan langsung ditaruh dalam ember. Rencananya, Wahadia, istri Arlin, akan mengolahnya menjadi ikan asap untuk meningkatkan nilai jualnya. Ikan sardin ini nanti akan kita olah sama Bu Wahadia karena dijualnya setelah diolah supaya harganya lebih bagus lagi. Tapi kalau ikan momar ini dijual mentah karena ibu-ibu di sini biasanya langsung beli 10.000 langsung dimasak di rumah. Pulang masak di rumah. Bagus semua ya. Biar dong. Ini kita punya. Mati. Ibu, saya mau makan lagi. 10.000. 10. Dalam kantor. Belum sempat ikan diolah,
sudah banyak tetangga Arlin dan Wahadia yang datang memborong ikan hasil tangkapan kami. Selain untuk kebutuhan konsumsi, warga juga terbiasa menjual kembali ikan yang mereka beli untuk mendapat keuntungan. Ikan sardin yang masih tersisa lalu diolah Wahadia bersama saudara-saudaranya. Mereka bekerja dengan cepat untuk mengasap ikan. Usaha pengasapan ikan di Pulau Osi sudah berlangsung 10 tahun menggunakan metode tradisional yang disebut diwaya. Akhirnya, ikan sardin pun siap untuk diasap. Jumlahnya cukup banyak. Arlin lalu menyiapkan kayu bakar untuk proses pengasapan. Kayu bakar Arlin dapatkan dari area hutan di luar Pulau Osi. Setiap pengasapan, Arlin setidaknya membutuhkan setengah kubik kayu bakar. Saya mencoba membantu membuat 4 titik perapian di bawah tempat penjemuran ikan. 3 baris ikan yang kami siapkan jumlahnya ada sekitar 50 waya. Prosesnya cukup lama, sekitar 2-3 jam. Api dijaga agar tidak terlalu besar. Jangan sampai membuat ikan menjadi gosong. Wahadia merasa beruntung karena jumlah ikan sardin yang diasap terbilang banyak. Jarang-jarang ia bisa mengasap ikan sampai 50 waya. Semoga saja semuanya bisa laris terjual. Ya, usaha pengasapan ikan memang menjadi andalan Wahadia untuk mendapat tambahan penghasilan. Sebagian hasilnya ia sisihkan untuk cadangan biaya hidup jika suaminya Arlin tidak bisa pergi melaut. Ibu boleh dihitung kira-kira 1 bulan bisa dapat berapa rupiah ya? Atau seminggu berapa kira-kira ya, dapatnya? Kalau banyak, hasilnya banyak, berarti banyak uangnya lah. Ibu paling besar buat apa? Keluar uang buat apa? Buat makan sehari-hari. Selama menjadi istrinya nelayan, pernahkah ibu bisa menabung gitu? Bisa. Bisa? Gitu. Untuk apa biasanya tabungan? Untuk sekolah anak. Masyarakat Pulau Osi biasa menjual ikan asap buatannya sampai ke kota kecamatan. Banyak juga pembeli yang datang langsung ke Pulau Osi untuk mendapat harga yang lebih murah. Setelah kering, ini bisa langsung dibeli oleh para pembeli di sini, baik warga ataupun orang-orang yang datang dari luar. Biasanya dibeli 1 waya ini harganya 5.000. Biasanya mereka beli 10-20, hitungannya seperti itu. Ada juga yang beli 30, 40. Nanti dikalikan 5.000, itu yang menjadi penghasilannya Bu Wahadia hari ini. Tumbuk 22 ya Bu. Satu orang pembeli bisa memborong 10-20 waya ikan sardin. Jika sedang beruntung, Wahadia bahkan tak perlu pergi jauh-jauh menjual ikan asapnya karena sudah habis terjual di rumah. Dari menjual ikan sardin asap hari ini, Wahadia mendapat uang sebanyak Rp250.000. Jumlah yang cukup banyak. Bisa untuk membantu membeli bahan bakar perahu suaminya agar bisa kembali melaut esok hari. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan.
Pulau Seram adalah pulau utama dan terbesar di Maluku. Selain menyimpan potensi wisata bahari yang luar biasa, sejak dulu Seram terkenal sebagai penghasil damar terbesar di provinsi yang berjuluk Pulau Rempah ini. Damar terbaik dari Pulau Seram berasal dari desa Hukuanakota, Kecamatan Inamosol, berjarak sekitar 42 km dari Piru, ibu kota Kabupaten Seram bagian barat. Perjalanan kami menuju Hukuanakota bermula dari desa Hunitetu, desa terdekat dari Hukuanakota. Perekonomian di Hunitetu jelas jauh lebih baik dari Hukuanakota. Sebelumnya, jalan penghubung antara desa Hunitetu menuju Hukuanakota hanya jalan tanah selebar 2 meteran. Kini sudah diperlebar sampai 8 meter oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Kondisi jalan yang masih seadanya membuat perjalanan terasa lama dan tak nyaman. Di titik-titik tertentu yang sulit dilewati, pengendara motor terpaksa harus turun. Tak terbayang sulitnya jika harus membawa ibu hamil, lansia, atau orang sakit untuk berobat. Karena sarana kesehatan yang memadai baru ada di desa Hunitetu, sekitar 3-4 jam perjalanan. Akibatnya, warga desa Hukuanakota jarang yang bepergian. Mereka memilih untuk tinggal di desa, terisolir, hidup dalam keterbatasan, dan kemiskinan. Rencana tahun ini di aspal 5 kilo, tapi dari desa Hukuanakota ke sini. Oh, bukan Bulannya dari kesini. luar ke dalam, Bukan tapi dari Hunitetu ke sini, bukan. Dari Hukuanakota ke sini. luar, ya? Ya, pas. Bulan-bulan apa itu akan? Ini mungkin sekarang ini tender, kalau tidak salah ya. Sekarang ini tender, jadi paling lambat itu September sudah mulai kerja. Akses jalan yang buruk ternyata bukan satu-satunya masalah warga desa Hukuanakota. Mereka juga terputus dari informasi karena tak ada sinyal telekomunikasi. Jika sedang musim kemarau, perjalanan menuju desa Hukuanakota jauh lebih mudah. Ojek motor dari Hunitetu bisa menjangkaunya dalam waktu 1 jam perjalanan. Karena jarak antara kedua desa sebenarnya tak jauh, sekitar 9 km saja. Jika masuk musim hujan, tak banyak orang yang mau bepergian dari atau menuju desa Hukuanakota karena medannya menjadi semakin berat dan berbahaya. Ojek tak hanya membawa penumpang, mereka juga membuka jasa mengangkut sembako titipan warga dari Hunitetu atau membawa hasil bumi dari Hukuanakota untuk dijual. Ini bawa apa yang di karung? Ini barang-barang kios ini. Barang-barang kios? Iya. Oh, sudah dipesan apa abang bawa nanti dijual di Ini sana? orang punya nanti dijual. Oh, sudah ada yang Iya. pesan ya. Gitu. Berapa banyak mereka beli, Bang? Berapa ratus ribu, berapa juta kah kalau abang beli tuh? Tahu ini orang yang punya yang beli ini. Oh, nanti abang hanya mengantar Iya. gitu. Ongkos boleh tahu berapa, Bang? Dibayar? 100. 100. Iya. Itu sekali ke sana atau abang nanti kembali lagi? 1 kali ke sana. 100.000 ternyata baru hanya untuk membayar jasa porter barang, belum ongkos ojeknya. Pantas saja, harga kebutuhan pokok di desa Hukuanakota menjadi berlipat-lipat lebih mahal karena biaya transportasinya cukup besar. Desa Hukuanakota adalah cikal bakal permukiman di desa Hunitetu. Sejak puluhan tahun lalu, banyak warganya yang memilih meninggalkan Hukuanakota untuk mengubah nasib. Mereka tersebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan Inamosol.
Jadi selama puluhan tahun memang masyarakat Hukuanakota ini sudah menanti perhatian dari pemerintah. Bertahun-tahun mereka kirim proposal, baru tahun kemarin ini bangun jalan dilebarkan tapi belum diberikan sirtu ataupun pasir dan juga batu. Jadi masih tanah seperti ini. Apa yang bisa diharapkan dengan akses jalan seburuk ini? Jelas, menghambat berbagai aktivitas warga. Bukan hanya di bidang ekonomi saja, tapi juga pendidikan dan kesehatan. Pamor Desa Hukuanakota yang dikenal sebagai penghasil getah damar terbaik di Pulau Seram, kini kian redup. Karena tak banyak lagi warganya yang mau bekerja menyadap damar. Pendidikan juga menjadi alasan utama para orang tua membawa anaknya keluar dari desa Hukuanakota. Sampai tahun 2007, belum ada sekolah dasar di Hukuanakota, sehingga anak-anak terpaksa tinggal di desa Hunitetu atau di kecamatan Inamosol untuk bersekolah. Dengan anggaran dana desa hampir 2 miliar rupiah dan APBD 1 triliun rupiah, sudah sewajarnya jalan ini diaspal dengan segera. Karena Anda bisa lihat sendiri seperti ini kondisinya, luar biasa. Baru separuh perjalanan, energi kami sudah terkuras habis. Padahal medan semakin berat. Motor terus dipacu dengan hati-hati. Sebuah sungai menghadang perjalanan kami. Untungnya tidak terlalu dalam. Jika di musim penghujan, debit airnya akan meningkat drastis. Sungai menjadi mustahil untuk dilewati. Di tepian sungai, nampak batu dan pasir yang sengaja dikumpulkan. Kalau ini apa, Bapak? Ini batu pica sama pasir ini. Buat apa nih? Ini untuk pembangunan balai desa sama kantor Bundes. Oh, dibawa dari mana ini? Ini kan mereka ambil di sini dalam kali. Oh, dari sungai-sungai ini? Dari sungai ini. Ada yang di kolam. Biasanya yang pasir ini kan di kolam, dia mengendap di situ lalu masyarakat ambil. Kalau ini yang ambil masyarakat? Ya, masyarakat. Sejak dana desa bergulir di tahun 2015, masyarakat pedalaman di Hukuanakota mulai terbantu. Geliat pembangunan berupa sarana jalan mereka rasakan, meski belum bisa dinikmati karena belum rampung sepenuhnya. Mendekati desa Hukuanakota, kami berjumpa dengan warga di tepi jalan. Mereka baru saja keluar dari kebun. Boleh saya tahu ini apa isinya? Ini di dalam ada sagu manta. Sagu manta, diambil di sungai tadi? Iya, Lalu apa lagi? Sayur-sayur nih. iya sayur. Ini ada baju-baju itu apa? Iya, ini pakaian cucian yang sudah dicuci di kali. Oh, cuci di kali ya? Iya, Rumah Mama di mana? di gunung situ. Huku situ? Iya. Ternyata, ketersediaan air bersih juga menjadi problem bagi warga desa Hukuanakota. Mereka harus berjalan cukup jauh keluar desa mencuci di sungai. Bersama Yoke dan ketiga anaknya, saya ikut berjalan kaki menuju pusat desa Hukuanakota. Kita sudah sampai di desa Hukuanakota, ini desa tujuan kami. Sebenarnya jaraknya terlalu jauh, tapi kondisi jalan ini membuat semuanya serba terbatas, serba terisolasi, apalagi kalau musim hujan semuanya semakin parah. Tidak ada uang, mesti ke hutan dulu cari damar. Sama daun pisang. Tidak ada uang, mesti ke hutan dulu cari damar. Desa Hukuanakota dihuni oleh 280 kepala keluarga dengan total jumlah penduduk sebanyak 900 orang. Kaum lelakinya banyak yang merantau. Di pertengahan tahun,
Sudah masuk musim penghujan di desa Hukuanakota selama 6 bulan lamanya. Aktivitas berkebun dan menyadap damar terpaksa dikurangi, tak seperti biasanya. Kita sedang dalam perjalanan ke kebun damar, cuma sekarang cuacanya juga hujan, memang sedang musim, dan juga kabut semakin tebal biasanya kalau hujan turun. Semoga nanti getah damarnya cukup banyak, karena biasanya kalau di musim hujan mereka hasilnya sedikit. Untuk menuju lokasi kebun damar, kami harus berjalan cukup jauh, mendaki Gunung Wako yang berketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Sesampainya di kebun, semua langsung sibuk bekerja menyadap damar. Epi sudah sejak lama berkecimpung di usaha penyadapan getah damar. Kini, anaknya, Yuni pun ia ajak untuk membantu agar terbiasa bekerja di kebun. Getah damar yang terkumpul beberapa hari sebelumnya telah mengering, seperti lelehan lilin yang mengkristal. Harga damar sangat tergantung dari jenis dan kualitasnya. Jenis mata kucing harganya paling mahal, bisa mencapai 30 sampai 35 ribu rupiah per kilonya. Bu, ini kenapa harus dibersihkan semua? Supaya dia bersih, karena pembelinya beli harus bersih. Oh, Iya. kalau bersih harganya berapa sekarang? Harganya sekarang kalau 11.000. 11.000 ya. Getah damar diperoleh dengan menoreh kulit pohonnya cukup dalam. Untuk menoreh satu batang pohon damar tidak mudah. Harus pas kedalamannya agar getah banyak keluar. Memanen getah damar juga memerlukan keterampilan tersendiri. Diusahakan getah damar tetap utuh. Jangan sampai hancur berkeping-keping karena akan mengurangi nilainya. Kalau getah karet biasanya kita ambil ketika dia sedang menetes di pinggir kulit pohonnya. Tapi kalau getah damar biasanya sudah terlanjur mengeras seperti lilin, lalu kita ambil seperti ini. Nanti ini akan dipecahkan kemudian dikumpulkan di alat yang namanya kamboti. Lucky dan Epi masih bersaudara. Lahan damar milik mereka luasnya sekitar 1 hektar. Meski tidak ada patok atau tanda sebagai pembatas, tak pernah terjadi konflik antar warga berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Hasil panen damar kemudian dikumpulkan dalam kamboti. Kami lalu membawanya pulang ke desa. Lahan damar di Hukuanakota hingga kini tidak digarap maksimal karena keterbatasan tenaga kerja dan kurangnya perawatan. Meski begitu, hasilnya lumayan banyak. Dalam sebulan, getah damar yang terkumpul bisa mencapai 1 ton. Hasil panen getah damar lalu kami setor ke pengepul. Untuk 1 kilogram getah damar dihargai Rp20.000. Total uang yang dapat Lucky kali ini sekitar Rp200.000. Jumlah yang cukup banyak. Biasanya Bapak kasih naik harga berapa untuk untung? Rp1.000. 1.000? Cukup itu untuk ganti minyak buat mobil, buat motor? Sudah Cukup tidak? Cukup ya? Dari pengepul di desa Hukuanakota, getah damar akan dikirimkan ke kota Ambon untuk dijual kembali. Getah damar dari Pulau Seram, Maluku kerap diekspor sampai ke Singapura.